Kabupaten Grobogan ini selama ini dikenal sebagai penghasil pangan terbaik di provinsi ini. Selain itu, wilayah ini juga punya kerajinan-kerajinan yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah seni kaligrafi. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama tim akan melihat lebih jauh bagaimana proses pembuatan kaligrafi yang dibuat oleh para santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berada di Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Namun sebelumnya nanti saya akan mampir dulu ke rumah dinas Wakil Bupati Kabupaten Grobogan, Bapak Ice Baskoro. Saya akan tanya bagaimana support yang diberikan oleh Pemkab kepada masyarakat yang punya keterampilan untuk mengunggulkan Kabupaten Grobogan. Ikuti perjalanan kami. Ya, pemirsa, kali ini saya bersama tim liputan khusus sedang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nah, selama ini Kabupaten Grobogan ini dikenal sebagai daerah penghasil pangan terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ternyata Grobogan juga punya kerajinan-kerajinan yang unik dan yang pasti ini berpotensi untuk dipasarkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Wakil Bupati Grobogan, Bapak Ice Baskoro, dan ternyata Bapak Ice ini adalah pecinta mobil-mobil antik seperti yang ada di belakang saya ini, mobil VW Kombi. Nah, halo Pak Ice, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kabupaten Grobogan ini. Pak, sudah lama pecinta mobil-mobil antik ini, Pak? Ya hanya hobi aja kan. Sebetulnya saya seneng yang antik-antik gitu. Jadi kalau mobil yang baru-baru itu saya punya uang langsung bisa beli di situ. Tapi kalau mobil-mobil gini kan kita sulit untuk membelinya. Oh, Tidak gitu. semua orang punya. Tidak semua orang punya. Wah, Tidak oke. banyak. Nah, Pak, tadi saya sudah sebutkan bahwa Kabupaten Grobogan punya kerajinan-kerajinan yang sangat berpotensi untuk dipasarkan. Salah satunya adalah seni kaligrafi, begitu Pak ya. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Grobogan yang memiliki potensi-potensi yang bisa membanggakan Kabupaten Grobogan ini, Pak? Ya, jadi yang pertama memang Kabupaten Grobogan ini sudah terkenal dengan potensi pertaniannya. Jadi produksi jagung di Kabupaten Grobogan itu nomor 1 se-Indonesia. Iya, produksi jagung. Di atas 600.000 ton per tahun. Kemudian padinya juga di atas 60.000 ton per tahun. Terus kedelai kita varietasnya nomor 1 se-Indonesia. Varietas kedelai Grobogan. Bahkan kalau kita lihat kandungan proteinnya dengan kedelai Amerika, masih tinggi kedelai Grobogan. Oh gitu. Nilai proteinnya. Bisa dikatakan nomor 1 sedunia. Sedunia bahkan. Ya. Oke, luar biasa. Sehingga pengembangan pertanian ini sudah kita kembangkan berbagai macam hal, pabrik-pabrik pakan ternak, kemudian kita punya rumah kedelai yang kita kembangkan untuk pengembangan kedelai. Kemudian di satu sisi, di samping kita pertanian itu, kita juga ingin mengembangkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Grobogan. Kita ingin agar tiap desa itu punya potensi masing-masing. Karena kita lihat bahwa potensi yang Grobogan dengan luas wilayahnya, jumlah penduduk, potensi tenaga kerjanya sangat luar biasa. Sehingga perlu kita bimbingkan, kita arahkan agar petani ini selesai mereka bertani, waktu luang ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan UKM. Salah satu UKM di Kabupaten Grobogan ini kurang lebih ada 23.000. 23.000. Iya, Banyak 23.000. Salah satunya yang sekarang baru ini nanti kita lihat adalah masalah kaligrafi. Jadi ada produksi makanan, ada produksi batik, terus ini ada produksi tas juga, sepatu ada juga. Ini kaligrafi. Kaligrafi di Kabupaten Grobogan ini ada beberapa macam. Jadi yang pertama dari Kuningan, itu di daerah Bodong ada. Kemudian kaligrafi yang dari kayu juga ada. Terus kaligrafi yang dari aluminium foil. Ya, ini nanti yang kita kunjungi adalah yang aluminium foil. Yang ini dikelola sangat luar biasa karena dikelola di salah satu pondok pesantren Miftahul Huda. Ini di daerah Mangunrejo. Itu di sana kan dulunya berkisar dimulai dari pembimbing pengasuh pondok itu, ya ponpesnya. Dia akan punya pengalaman untuk membuat kaligrafi. Tulisan-tulisan itu. Kemudian diajarkan ke santrinya. Kemudian dikembangkan, diajarkan santrinya. Alhamdulillah
sekarang udah luar biasa. Oke. Iya. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, ada pembinaan untuk UMKM ini, terutama untuk dari kaligrafi, karena ini dikelola di pondok pesantren Pak? Iya, jadi kita akan mensupport, kita akan membantu elemen-elemen masyarakat yang punya potensi untuk pengembangan di bidang UKM ini, kita support, kita bantu terus. Terima kasih banyak Pak Ice. Mungkin ini saya harus melihat langsung ke pondok pesantren tersebut. Nanti mungkin kita bisa naik mobil PG Kombi untuk ke sana. Boleh, silakan. Terima kasih banyak. Itu tadi Bapak Ice Baskoro, Wakil Bupati Kabupaten Grobogan. Dan saat ini tim liputan khusus sedang berada di depan kantor Wakil Bupatinya. Kita akan menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Huda untuk melihat bagaimana proses pembuatan kaligrafi yang luar biasa di Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Pemirsa, sekarang saya bersama tim liputan khusus sudah berada di depan Pondok Pesantren Salawiyah Miftahul Huda yang berada di Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Nah, disinilah kaligrafi unggulan Kabupaten Grobogan dibuat oleh para santri yang diajarkan oleh para pengasuh di Ponpes ini. Lalu seperti apa proses pembuatannya? Ikutin kita terus. Selain dikenal sebagai produsen utama bahan pangan di Jawa Tengah, terutama untuk kedelai, padi, dan jagung, Kabupaten Grobogan ternyata juga menyimpan potensi UKM yang berjumlah lebih dari 23.000 UKM. Salah satunya pengembangan kerajinan seni kaligrafi yang terdapat di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berlokasi di Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulau Kulon. Kaligrafi berbahan baku aluminium foil dibuat secara massal oleh para santri di bawah bimbingan pengasuh pondok. Mereka mampu menghasilkan 40-50 buah produk seni kaligrafi per bulannya. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan di Jawa Tengah, namun juga ke Jakarta, Gresik, Bali, bahkan hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Halo Imron, ini lagi bikin apa? Lagi bikin kaligrafi. Kaligrafi, oke. Kesulitan nggak sih bikin kaligrafi gitu? Ya awalnya agak sulit. Awalnya sulit? Iya. Terus Dilatih sedikit, akhirnya bisa sedikit agak bagus tulisannya, khot-khotnya. Berarti sering-sering kalau yang bikin kaligrafi ini Imron ya? Yang ya, bikin. sama teman-teman yang lain juga, oke. Biasanya ini nggak sih yang ngajarin dari pengasuhnya atau? Ya, kadang dari pengasuh, kadang juga dari bapak guru. Bapak guru juga. Harapannya apa sih Imron dengan misalnya Imron sudah bisa bikin kaligrafi di sini terus dijual gitu? Apa sih harapannya Imron? Harapannya ya nanti bisa dikembangkan saat sudah keluar, bisa jadi modal usaha. Oke. Terus bisa dikembangkan di Papua nanti kalau sudah pulang. Oke, bisa dibawa ke Papua, Ya. bikin kaligrafi sendiri, Ya. punya merek Imron sendiri ya. Ya, Oke, pemirsa, itu tadi para santri. Ini salah satu santri yang bikin kaligrafi. Saya mau coba ya. Saya boleh diajari? Oh boleh. Oke ya, ajarin ya gimana caranya. Saya pegang. Thank you ya Imron ya. Ya. Saya mau jalan-jalan lagi. Iya, Sip, iya. dilanjutkan. Oke, Pak Hasan, ini luar biasa kaligrafinya bagus-bagus sekali. Bisa disampaikan Pak kapan persis pembuatan pertama kali kaligrafi di Ponpes ini Pak? Iya, ini setelah pada tahun 2006, waktu itu saya melihat anak-anak yang keluar dari SD itu banyak yang sering kesana kemari karena mau sekolah di Panunggalan di Pulau Kulon itu sekitar 6 kilo jauhnya. Kalau anak yang tidak punya sepeda ontel tidak mungkin jalan kaki ke sana. Sehingga waktu itu banyak sekali anak yang keluar SD itu ya cari ikan, mancing di sungai, ada yang cari burung dan lain sebagainya. Kemudian ditarik oleh Pak Hasan untuk di mau Ponpes ke ini. Jakarta juga belum kuat
ngangkat ember. Akhirnya saya tabung, anak-anak itu saya kasih pen, saya kasih buku, saya kasih batik, seragam, terus saya kasih uang 1.000 per anak tiap hari. Tiap hari. Biar tertarik untuk biar anak itu ponpes ini. Iya, biar anak mau ngumpul. Terus saya kasih saran-saran sehingga itu berjalan. Akhirnya saya punya gagasan kalau cuma dikayak gini terus enggak punya keterampilan kan kasihan. Harus punya keterampilan. Terus saya mulai 2011. Saya punya program anak-anak ini kita kasih skill untuk membuat kaligrafi. Alhamdulillah 2012 saya dipercaya oleh Kementerian Pusat untuk ikut event tingkat nasional di Jambi. Di Jambi. Dan bawa 50 keping kaligrafi habis di sana. Terus program saya 2012 itu membuat tas dan baju. Itu program-program dari Pak Hasan iya, gitu ya. Dari pondok sini. Kalau kaligrafinya tadi dari 2011 ya. Iya. Nah, itu yang memberikan pelatihan siapa, Pak? Pak Hasan Awalnya sendiri saya, atau? Karena saya sendiri itu katib. Penulis gitu. buku, Penulis buku di Percetakan Dua Putra, Wicaksana, Al-Alweh Semarang itu mulai tahun 85. Jadi udah ratusan kitab yang saya tulis, baik termasuk Al-Quran yang ada di Masjid Jabal Khoer Gerobokan Simpang 5 itu termasuk saya yang juga ikut menulisnya itu. Biasanya kalau untuk kaligrafi sendiri itu Pak, satu kaligrafi bisa dikerjakan satu hari atau berapa jam sih Pak? Ya enggak mesti tergantung Pak. Kalau kaligrafi yang seperti atas ini ya besar, ini satu hari satu anak selesai. Satu hari satu anak selesai? Iya. Kemudian Bapak, hasil dari anak-anak santri ini apakah dipasarkan semuanya? Dijual? Iya, ini terutama ada pesanan dan masuk ke galeri. Gitu. Iya. Jadi ini sistem pemasarannya adalah lewat yang galeri. dari luar adalah order di sini, gitu. Kemudian ini membuatnya. Omsetnya juga ini Pak ya. Permintaannya juga cukup banyak. Alhamdulillah banyak Pak. Ini termasuk kemarin ada pesanan juga kirim yang Allah Muhammad yang model kayak itu pesanan dari Turki. Gitu. Dari Turki. Kemarin ada yang dari Jepara itu pesanannya dalamnya. Terus sampai sana dikasih figura oleh orang Jepara dikirim Malaysia. Gitu. Tapi yang nulis kaligrafinya sini. Nah, kalau saya lihat kan kaligrafinya ini kan rata-rata terbuat dari bahan aluminium foil ya. Meskipun ada yang dari kayu ya. Lalu apa namanya? Model-modelnya apa saja sih Pak biasanya Pak? Model-model kaligrafi di Ponpes Miftahul Huda ini? Ya tergantung pasaran Pak. Itu ada tergantung permintaan pasti. Iya, saya kemarin itu minta yang model itu Diponegoro naik kuda. Gitu. Dari Jakarta itu pertama pesan itu. Ternyata setelah kita membuat 1-2 banyak sekali yang pesan seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi biasanya itu dari warga dulu yang minta coba saya buatkan seperti ini. Kayak kemarin pas waktu MTQ di Gerobogan itu banyak yang pesan surat Yasin untuk dibuatkan segede triplek 2 meter 40 kali 120. Itu sudah ada yang pesan dari Gerobogan ya. Lalu Pak, dari Pemkab sendiri pemerintah kabupaten apakah ada support atau ada pembinaan untuk para santri di Ponpes ini untuk mengembangkan keterampilan kaligrafinya Pak? Ini karena yang tahu duluan ini dari pusat Pak, dari bukan dari daerah. Yang tahu duluan itu kemarin itu dari Jakarta, sehingga 2011 membuat 2012 untuk ikut event tingkat nasional itu karena waktu itu dari Dirjen, dari pusat itu datang sini. Akhirnya dari hasil karya anak ditarik untuk ke sana. Terus 2013 kemarin ikut event tingkat nasional di Gorontalo, Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni tingkat nasional. Saya ikut di sana sama santri. Berarti disupport juga sama Pemkab Gerobokan ya Pak? Iya. Terus ini nanti 2014 nanti tanggal 31 Agustus sampai tanggal 9 September nanti di Jambi, MKK. Musabaqah Qiraatul Kutub. Dari sini ditarik. Gitu. Pak Hasan, tadi kan saya sudah keliling di Ponpes ini. Sepertinya banyak sekali keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada para santri-santrinya. Apa saja sih Pak mungkin yang bisa disampaikan ke kita? Keterampilan yang diberikan selain tadi kaligrafi, ada menjahit juga gitu ya. Berarti meneruskan tadi Pak ya. 2011 program kita membuat kaligrafi, 2012 program kita membuat tas dan baju, 2013 program kita ini adalah agrobisnis, pertanian. Udah itu nanam ada kata jingga, ada jahe merah, ada pisang dan lain sudah. Terus 2014 program kita membuat tenun. Nanti biar diperagakan anak itu yang sudah bisa. Terus 2015 nanti rencana program kita membuat sepatu. Jadi anak ini
nanti tahun berikutnya sepatu nggak usah beli di toko, bikin sendiri, Bikin dipakai sendiri. sendiri. Oh gitu. Seperti Oke. batik Pak, selama ini batik yang dipakai anak sekolah belum Buat pernah